Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu. Sahabat GKPS TV dimanapun kita berada, kita berjumpa lagi di pagi ini dalam sukacita. Kita akan mengawali persekutuan kita dalam firman Tuhan sebagai sumber hidup kita yang sesungguhnya. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Napas hidup untuk kami pakai memuliakan Engkau. Dan saatnya kami merindukan sapaan-Mu, biarlah kuasa firman-Mu yang menolong kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, di pagi ini kita akan disapa dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 49 ayatnya yang ke-16. Demikian, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, judul perikop ini menyatakan tentang kebahagiaan yang sia-sia. Mazmur ini merupakan ekspresi jiwa Bani Korah yang menjelaskan bahwa karya penyelamatan pembebasan Allah adalah landasan kebahagiaan yang sejati. Pemazmur memahami bahwa hidup akan menjadi sia-sia ketika manusia ada dalam cengkeraman dunia orang mati atau disebut liang kubur. Cengkeraman dunia orang mati merupakan penggambaran betapa kelam dan gelapnya kehidupan orang yang digembalakan oleh maut. Hidup dalam gelapnya kebodohan duniawi yang mencengkeram hidup dan mengakibatkan kehancuran dan kematian. Sahabat GKPS TV yang terkasih, cengkeraman maut itu terjadi dalam hidup manusia ketika kita dikendalikan dalam kehendak duniawi. Manusia dibutakan oleh silaunya dunia kegelapan. Mereka percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dari banyaknya kekayaan mereka. Tapi tidak satu pun dapat menyelamatkan diri dan membebaskan diri, namun tidak dapat bertahan dan juga akan berakhir. Coba kita merenungkan dengan bijak. Sesungguhnya kebahagiaan apa yang kita cari di dunia ini? Jangan-jangan kita sedang sibuk mencari kebahagiaan yang sia-sia. Coba kita mulai dari apa yang kita lakukan setiap hari. Sebenarnya, siapakah yang menikmati hidup yang bahagia itu? Ketika kita bangun pagi dan kita buru-buru untuk memulai semua pekerjaan kita. Kita meninggalkan seisi rumah kita, anak, istri, suami, untuk bekerja dari subuh. Sudah terburu-buru berangkat untuk bekerja. Dan kita bisa melihat siapa yang stay di rumah adalah pembantu rumah tangga. Kita bekerja untuk memperoleh kehidupan layak, cukup, dan hasilnya kita dapatkan untuk bisa membeli semua apa yang kita butuhkan. Contoh, perlengkapan rumah dengan mewah, ada TV, ada AC, dan lainnya. Dan juga kita belanja untuk semua kebutuhan, untuk mengisi kulkas penuh dengan makanan. Ada daging, ikan, buah, dan serba. Semua kita cukupkan. Kita berusaha memperlengkapi semuanya. Hasil dari jerih payah kita, bekerja dari pagi, hampir sampai pagi lagi. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menikmati semua yang kita siapkan itu? Tentu jawabannya adalah siapa yang tinggal di rumah. Itu kan kita tidak sempat makan dari isi kulkas yang kita penuhi bersama dengan anak-anak. Karena kita selalu buru-buru. Kita tidak sempat menonton televisi karena tidak ada waktu. Kita tidak sempat menikmati AC karena waktu kita ada di rumah sementara saja. Rumah hanya sebatas seperti hotel yang kita tempati hitungan jam tertentu dan lain sebagainya. Atas semua kesibukan kita yang luar biasa itu. Terus pertanyaannya, siapakah yang sesungguhnya menikmati kebahagiaan itu? Jangan-jangan kita letih, kita lelah setiap hari. Namun kita tidak ada waktu untuk bahagia. Komunikasi dengan keluarga pun tidak baik.
dan bahkan terputus, semua sibuk dengan dirinya sendiri. Sehingga rasanya bahagia bersama itu langka dan sulit. Kelihatannya hebat dengan super sibuk ya mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu sungguhnya jauh dari kenyataan. Sahabat GKP TV yang terkasih, dalam Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Manusia sangat sibuk mencari dan memperoleh seluruh dunia, hidup dengan hedonisme, dan lupa akan makna hidup yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Maka dalam renungan di pagi ini kita diingatkan akan makna hidup, yakni kebahagiaan di dalam Tuhan, bukan kebahagiaan yang sia-sia. Juga dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33 disebutkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kekhawatiran manusia akan hidup sering membutakan mata untuk hidup yang sesungguhnya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang pada akhirnya adalah kebahagiaan yang sia-sia. Maka seperti pemazmur menyatakan bahwa Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati. Itu merupakan perenungan bagi kita bahwa hanya Allah yang dapat membebaskan kita dari cengkeraman dunia orang mati. Mungkin kita pernah menonton film para zombie yang sangat seram dan menakutkan itu, seperti dunia orang mati. Dia hidup, tapi sesungguhnya hidupnya tak bermakna. Hidup menyeramkan, tanpa kasih, tanpa damai, tanpa sukacita. Tapi hidup saling membunuh, saling menindas, saling menghancurkan. Itulah dunia orang mati. Rasanya rumah pun terasa menjadi kuburan yang dari luar bisa terlihat terbuat dari marmer dan kemewahan lainnya. Namun isinya adalah tengkorak yang sudah membusuk. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, masihkah kehidupan kita terkungkung dalam cengkeraman dunia orang mati? Dan apakah kita juga menyadarinya? Memang cengkeraman itu kuat sekali, sulit untuk melepaskannya, karena sesungguhnya keinginan itu sangat kuat dalam nafsu kedagingan kita. Namun satu hal yang dapat membebaskan kita dari cengkeraman itu adalah ketika kita komit untuk lepas dari cengkeraman itu melalui kesediaan untuk terus merubah tujuan hidup kita, yaitu berjalan dalam terang firman Tuhan yang senantiasa memberi kita hikmat menjalani hidup dengan cerdas. Firman Tuhan yang menjadi terang yang menyejukkan, terang yang menerangi hati dan pikiran dari segala keruwetan dunia panah ini. Cengkeraman itu dengan sendirinya terlepas dari kuasa firman Tuhan, dan kita menikmati kehidupan yang bermakna, yakni kehidupan kita yang terbesar adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahagia bersama keluarga karena kasih Tuhan yang menjadi landasannya. Bekerja dalam hikmat Tuhan, menunaikan tanggung jawab baik di rumah tangga, di gereja, atau di mana saja. Allah sendiri yang membebaskan kita dari cengkeraman dunia orang mati itu, dan Ia akan menarik kita kepadanya. Hidup bermakna, berdampak, dan menikmati kasih Tuhan selamanya. Sahabat GKP TV yang terkasih, mari segeralah hidup dalam pembebasan Allah dengan menghidupi hikmat firman-Nya. Maka kebahagiaan sejati menjadi milik kita. Keluarga hidup dalam damai sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, sumber hikmat dan kehidupan yang sejati. Karena kami tahu Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah sumber kehidupan yang terbaik bagi kami. Bahkan masa depan yang terbaik ada pada firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dan kuatkan kami mentaati dan menghidupi firman-Mu. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
KPS TV.